Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semua, sebelum materi saya mulai, baiklah kita pagi ini akan membahas tentang kesehatan gizi, praktik pengasuhan dan stimulasi bagi anak usia 0 sampai 2 tahun. Tapi sebelumnya kita explication dulu ya. Walaupun masih awal, tapi setidaknya kita explication dulu supaya kita lebih semangat. Oke ibu-ibu, silakan berdiri. Ayo, kita berdiri semua ya. Sama-sama, ayo sama-sama tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Baiklah. Sebelum saya mulai pada materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan biodata saya. Saya adalah Ibu Ulfa Bakari. Saya lahir di Bitung pada tanggal 18 Februari tahun 1980, status menikah. Kemudian saya sudah memiliki 3 orang anak dan saat ini saya mengajar di TK Negeri Pembina, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Oke, next. Adapun tujuan dari materi yang saya bawakan ini yaitu pertama, ada 3 ya. Pertama, melakukan upaya pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini. Kemudian ada poin kedua, memastikan pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang pada anak usia dini. Dan yang ketiga, berkontribusi terhadap upaya pencegahan penanganan stunting, yang artinya di dalamnya ada pengertian, ada ciri, penyebab, dampak, dan preventif yang mengenai tentang stunting. Oke, inilah yang tujuan yang akan kita capai nanti. Oke, berikut ini bisa dilihat pada slide apa yang Anda pahami tentang kesehatan anak usia dini. Mungkin ada yang bisa menjawab tentang pertanyaan saya yang satu ini. Apa yang dipahami tentang kesehatan anak usia dini? Tentu ibu-ibu semua pasti memiliki anak-anak itu anak yang sehat. Anak yang sehat artinya dia perlu makanan yang bergizi. Semuanya akan membuat anak tersebut lebih memahami arti kesehatan agar semua bisa terkendala. Oke. Ibu yang bagian sana mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang dari posisi sebelah sana yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Apa yang Anda pahami tentang kesehatan anak usia dini? Oke, next. Berikut ini ada aspek kesehatan. Ada 4 ya, tentang fisik, mental, sosial, dan spiritual. Oke, next. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ada 4. Pertama, tentunya perilaku. Kemudian lingkungan. Ketiga, layanan kesehatan. Dan 4, genetika atau herediter. Oke, lanjut, next. Adapun kesimpulan dari keseluruhannya yaitu tentang gizi merupakan kebutuhan yang esensial dan seterusnya. Bisa ibu-ibu lihat di slide saya. Oke, next. Oke, akhir dari materi ini ada sebuah kata bijak untuk ibu-ibu semua ya. Sehat membawa kebahagiaan, gizi yang baik membawa kesehatan. Makanlah makanan yang bergizi agar kamu tetap bahagia. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bisa dipahami dan dimaklumi semua yang saya paparkan di slide hari ini agar kita bisa mencegah stunting. Oke Ibu, semangat. Oke, terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Oke, ibu-ibu, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang cara belajar anak usia dini. Tapi sebelumnya kita breaking sedikit ya. Oke, ibu-ibu berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Oke ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang materi bagaimana cara belajar pada anak usia dini. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ulfa Bakari. Saya lahir di Bitung pada tanggal 18 Februari 1980. Status saya sudah menikah dan saat ini saya mengajar di TK Negeri Pembina, Kecamatan Kota Gorontalo. Adapun tujuan dari materi ini yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, kemudian membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar. Oke, next. Adapun dengan bermain, anak-anak itu bisa belajar karena dengan bermain mereka dapat bereksplorasi dan berinteraksi antara anak satu dan yang lain. Kemudian mereka dapat mengamati, meniru, menyerap informasi yang mereka dengar. Kemudian berikut ini ada sebuah pertanyaan, bagaimana anak itu belajar? Mungkin ada yang bisa menjawab. Oke ibu, silakan. Iya, terima kasih ibu. Beri aplaus buat ibu yang bagian belakang. Oke ibu, seperti yang kita lihat di sini, anak belajar dari apa yang mereka lakukan. Mereka lakukan sendiri ya, baik melalui tindakan dan hubungan. Mereka bisa belajar itu ketika mereka saat berlari, meloncat, membaca, melukis, melempar, mewarnai dan semuanya. Dengan cara-cara itu mereka bisa belajar. Kemudian metode dalam pengembangan kegiatan main anak. Di sini ada 4. Pertama, bernyanyi, gerak dan lagu, bercerita, mendongeng, dan project basic learning. Dari keempat metode ini kita bisa membuat anak untuk mengajak anak untuk belajar sambil bermain, bisa juga ya. Kemudian next, adapun konsep dasar bermain. Di sini ada 4 teori menurut para ahli. Kegiatan yaitu menurut Jean Piaget, Vygotsky, Plato, Helms. Keempat para ahli ini mengatakan bahwa kegiatan belajar itu ada yang sering berulang-ulang, kemudian dapat meningkatkan keterampilan dengan menggunakan media. Lanjut dari materi semua yang sudah saya simpulkan, yang sudah saya bawakan, maka dapat kita simpulkan bahwa dengan bermain anak dapat belajar dari apa yang mereka lakukan sendiri. Intinya ibu-ibu, kita harus lebih mengutamakan keinginan anak, jangan terlalu memaksakan anak, karena anak itu kalau terus kita paksakan mereka pasti akan jenuh. Sementara kita harus membuat mereka agar lebih menyenangkan. Jadi jika kita belajar dengan anak terlalu otoriter, terlalu menekan, mereka akan tidak memiliki kebebasan ya. Karena kita saat ini kalau memang kita terlalu menekan pada setiap anak, maupun anak didik atau anak kita sendiri, pasti itu akan terlalu membuat anak tidak berkembang ya. Sementara saat ini kita sering mendengar kalimat stunting. Jangan sampai anak kita mengalami stunting. Oke, next. Ada sebuah pepatah mengatakan, ajarilah anak-anak hidup secara sederhana supaya dewasa nanti mereka akan tahu betapa bahagianya jika kita bersyukur apa yang kita miliki. Oke, terima kasih ibu-ibu karena sudah mendengarkan materi yang saya bawakan hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.